Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bertemu pada pelajaran matematika kelas 8, yaitu semester genap. Materi kita yang pertama pada bab 1 adalah tentang teorema Pythagoras. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu arti dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, lalu bagaimana sih bentuknya segitiga siku-siku? Nah, di sini ada gambar bentuk segitiga siku-siku. Nah, adapun ciri dari segitiga itu dinamakan segitiga siku-siku adalah bentuknya seperti ini. Ada seperti huruf L. Nah, ini besarnya adalah 90 derajat. Nah, apabila segitiga itu 90 derajat, itu dinamakan segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku ini terdapat 3 sisi, yaitu yang pertama ada sisi BC. Nih, yang ini. BC. Sisi BC ini dinamakan dengan sisi miring. Kemudian di sini ada sisi AB. Sisi AB di sini dinamakan sisi alas. Nah, kemudian yang ketiga ini sisi AC. Sisi AC dinamakan dengan sisi tegak. Nah, jadi teorema Pythagoras ini digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku ini. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku, yang pertama itu untuk menentukan sisi miring. Nah, di sini sisi miringnya adalah BC. Pokoknya untuk menentukan sisi miring itu kita lihat apabila sisi itu bentuknya miring, maka itu dinamakan sisi miring. Sisi miring ini biasanya berhadapan dengan sudut 90 derajat. Nah, seperti ini. Adapun rumus menentukan sisi miring adalah akar dari sisi tegak pangkat 2 ditambah dengan sisi alas pangkat 2. Nah, kemudian untuk menentukan sisi tegak adalah akar dari sisi miring pangkat 2 dikurang sisi alas pangkat 2. Nah, rumus untuk menentukan sisi alas adalah akar dari sisi miring pangkat 2 dikurang sisi tegak pangkat 2. Nah, jadi ini ada 3 rumus dalam teorema Pythagoras. Untuk menentukan sisi miring, maka kedua sisinya itu kita jumlahkan. Kemudian untuk sisi tegak itu sisi miring dikurang sisi alas. Untuk menentukan sisi alas itu sisi miring dikurang sisi tegak. Nah, jadi di sini pangkat 2. Pangkat 2 ini artinya adalah kuadrat. Nah, supaya lebih jelas langsung saja kita ke contoh soal. Adapun contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC. Yang mana panjang AC-nya adalah 12 dan AB-nya adalah 9. Tentukan panjang sisi BC. Nah, kita lihat di sini, kita diminta menentukan panjang BC. Kita kenali terlebih dahulu BC itu sisi apa. Nah, di sini BC adalah sisi miring. Jadi, untuk menyelesaikannya, kita tulis rumus menentukan sisi miring. Tadi sudah saya jelaskan pada slide yang pertama, untuk menentukan sisi miring adalah akar dari sisi tegak pangkat 2 ditambah sisi alas pangkat 2. Nah, di sini kita tulis sisi tegak. Di sini sisi tegaknya adalah AC. Sisi tegaknya ini adalah 12 cm. Jadi di sini ditulis 12 pangkat 2. Ditambah sisi alasnya adalah 9. Ditulis 9 pangkat 2. Nah, kemudian 12 pangkat 2, artinya 12 kali 12, hasilnya 144. Dan 9 pangkat 2 itu hasilnya 81. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan 144 ditambah 81 adalah 225. Nah, kemudian kita cari akar dari 225 adalah 15. Nah, untuk menentukan akar ini, kenapa jadi dapat 15? Itu caranya sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jadi, akar 225 ini adalah 15, yaitu 15 dikali 15 hasilnya 225. Nah, jadi panjang BC-nya adalah 15 cm.
Kemudian kita ke contoh yang kedua. Masih di segitiga siku-siku. Tentukan sisi PR. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu PR itu sisi apa. Nah, di sini PR merupakan sisi tegak. Jadi kita tulis terlebih dahulu rumus untuk sisi tegak, yaitu akar sisi miring pangkat 2 dikurang sisi alas pangkat 2. Nah, sisi miringnya adalah 20 cm. Sisi alasnya adalah 12 cm. Nah, 20 pangkat 2 hasilnya 400, 12 pangkat 2 hasilnya 144. Kita kurangkan, 400 dikurang 144 adalah 256. Jadi ingat, akarnya ini selalu ditulis. Nah, seperti ini. Kemudian akar dari 256 adalah 16. 16 dikali 16 itu hasilnya 256. Nah, jadi panjang PR-nya adalah 16 cm. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga, masih di segitiga siku-siku. Tentukan panjang sisi KL. Kita ingat terlebih dahulu KL ini merupakan sisi apa? Nah, KL di sini merupakan sisi alas. Jadi kita tulis KL adalah sisi alas. Maka rumus yang digunakan adalah sisi miring pangkat 2 dikurang sisi tegak pangkat 2. Jangan lupa tanda akarnya kita tulis. Nah, di sini sisi miringnya adalah 25. Ingat, sisi miring itu adalah sisi yang miring. Jangan sampai tertukar. Di sini sisi miringnya adalah 25. Sisi tegaknya adalah 20. Kemudian kita pangkatkan 25 pangkat 2 hasilnya 625. 20 pangkat 2 hasilnya 400. 625 dikurang 400 hasilnya adalah 225. Nah, tandanya ini tetap ada akar. Nah, kemudian kita cari akar dari 225 ini berapa? Akar dari 225 ini adalah 15. Jadi panjang sisi KL-nya adalah 15 cm. Jadi alas di sini adalah 15 cm. Saya ingatkan kembali, cara menentukan akar kuadrat ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Nah, contoh yang keempat, ini soal cerita, tapi masih berkaitan dengan Pythagoras atau segitiga siku-siku. Diketahui sebuah tiang yang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan panjang tiang bagian bawah adalah... Nah, jadi cara yang pertama kita membuat ilustrasi dulu. Di sini pada soal, diketahui sebuah tiang yang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Nah, jadi garis ini kita anggap sebuah tiang. Tiangnya ini berdiri tegak. Panjangnya adalah 12 meter. Nah, kemudian dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok. Jadi dari ujung atas ini kita tarik tali ke sebuah patok. Nah, misalkan ini adalah patok. Jadi dari atas ini kita tarik sebuah tali ke patok. Nah, jika panjang tali 15 meter, berarti panjang di sini adalah 15 meter. Tentukan jarak patok dengan pangkal tiang. Nah, jarak patok dengan pangkal tiang yang ini. Nah, jadi yang ditanyakan adalah yang garis merah ini. Garis merah ini dinamakan, kalau dalam segitiga siku-siku itu adalah sisi alas. Nah, jadi cara menyelesaikannya kita tulis rumusnya. Sisi alas sama dengan akar sisi miring pangkat 2 dikurang sisi tegak pangkat 2. Sisi miringnya adalah 15, berarti di sini ditulis 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Nah, 15 pangkat 2 berarti 15 kali 15 hasilnya 225. 12 pangkat 2 hasilnya 144. Kita kurangkan. 225 dikurang 144 hasilnya adalah 81. Akar dari 81 adalah 9. Jadi, jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 9 meter. Nah, jadi jarak antara patok ini dengan tiang
ujung tiang ini adalah 9 meter. Nah, saya harap kalian dapat mengerti penjelasan dari contoh yang saya berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.